Kamu jangan tergantung sama orang. Yang namanya manusia, bagaimanapun juga bukan as-samad. Allahus samad, Allah tempat bergantung. Setiap manusia yang memiliki kepercayaan 1000% kepada seseorang, pasti siap-siap dia pasti akan kecewa. Kata Allah, udah. Nah, tujuannya memang semuanya itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Lagi senang kepada Allah, lagi susah Allah, lagi galau Allah, seperti itu. Allah dan Allah. Kita lanjutkan, silakan. Apa saja tahapan berzikir khafi? 1. Murid berzikir khafi pada latifah qalbi, letaknya kira-kira 2 jari di sebelah kiri. Bila cahaya latifah qalbi telah keluar dari pundaknya dan terus naik, lalu terjadi getaran keras. 2. Murid hendaknya ditalqin oleh guru mursyid zikir latifah arum, letaknya 2 jari di bawah susu kanan. Dengan mengarahkan kepada latifah arum, itulah murid terus berzikir khafi, tetap mengarahkan kepada qalbi. Seperti orang yang memfokuskan pandangannya pada 2 arah dengan 1 pandangan. Bila terdapat guncangan pada latifah rum dan guncangan itu telah memenuhi latifah rum. 3. Murid hendaknya ditalqin oleh guru mursyid zikir latifah sir, letaknya 2 jari di atas susu kiri. Dengan mengarahkan pada latifah sir, itulah murid terus berzikir khafi dengan tetap mengarahkan kepada latifah qalbi juga. Apabila guncangan telah memenuhi latifah ini, kemudian 4. Murid hendaknya ditalqin oleh guru mursyid zikir latifah khafi, letaknya 2 jari di atas susu sebelah kanan. 5. Murid ditalqin zikir latifah akhfa, letaknya di tengah dada dengan mengarahkan pada latifah akhfa. Inilah murid terus berzikir dengan cara seperti yang telah dikemukakan di atas. 6. Murid kemudian ditalqin zikir latifah an-nafs, letaknya di antara 2 mata dan 2 alis, dibarengi dengan tetap mengarahkan kepada qalbi pada semua zikir al-latoy. 7. Murid kemudian ditalqin zikir latifah jasad, kemudian berzikir pada seluruh tubuhnya dengan tetap mengarahkan kepada semua bagian tubuh dan pori-pori atau tempat tumbuh rambut. Jami'ul Usul Al-Awliya halaman 25 dan Tanwirul Qulub. Menurut pendapat beberapa wakil talqin bahwa tahapan kualitas khafi yang seperti ini dapat terjadi tanpa harus mendapatkan 7 kali talqin. Tapi berpindahnya dari satu latifah kepada yang lain terjadi secara otomatis. Allahu a'lam. Ada orang yang beranggapan bahwa talqin itu harus 7 latifah. Mengatakan, oh sudah talqin 7 latifah. 1 latifah mubarakiyah. 2. Ada orang mengatakan sudah talqin berapa kali? Sekali. Berarti latifah rohnya belum ditalqin. Berarti latifah sir itu belum ditalqin. Ini orang ahli zikir atau apa gitu kan? Saudara sekalian, pada prinsipnya kalau ada orang mengatakan talqin 7 latifah dan bertanggung jawab, silakan saja. Karena di dalam kitab Miftah Sudur redaksinya juga ada. Tapi kalau memang misalnya ada orang yang mengatakan bahwa talqin itu cukup sekali saja, kemudian nanti biarkan energi itu mengalir dari latifah qalbi, kemudian masuk kepada latifah ruh, sir, khafi, akhfa, nafas dan jasad, itu nanti akan mengalir sendiri. Seperti kocoran air, ya kan? Yang namanya kocoran air
baknya banyak, tapi asalkan nyambung, semuanya bakal terisi. Seperti itu kurang lebih. Tapi meskipun demikian, ketika ada orang mengatakan tamkin dzikir 7 latifah dan ada tanggung jawab, ya silakan aja. Itu namanya ijtihad. Dan para sahabat dalam hal ini membuat sebuah diagram bahwa latifah itu ada 7 yang penting. Latifah qalbi, latifah ruh, latifah sir, latifah khafi, akhfa, nafas, jasad. Jujur aja, saya berkali-kali baca Miftahul Sudur, tapi jumlah latifah yang 7 nggak apa-apa. Iya, nggak pernah ngapalin. Pertama latifah apa? Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, 7. Iya. Saya sekarang hafal, tapi begitu nanti ada berapa? Lupa lagi. Saya tanya sama Pak Kiai Wafid, Pak, apa enggak latifah 7? Enggak tuh, katanya begitu. Terus gimana Pak? Ya udah ngalir aja begitu. Oh gitu ya Pak, saya juga Pak, maaf Pak, saya nggak hafal, saya juga. Ya sudah, ini bukan buat hafalan soalnya. Ya. Tapi bolehlah kita mengetahui. Jadi kalau memang ada nyut-nyutan, misalnya nyut-nyutannya di sini, kemudian nyut getaran-getaran di sini, kemudian ada yang di sini, kemudian ada yang di sini, ada yang di tengah, ada yang ini, kemudian di atas ada yang ngeremes dari atas tapi tangannya nggak ada kayak gitu, itu biasa aja. Ya, itu sensasi dalam zikir itu biasa aja. Kadang-kadang musuh loh. Itu kadang-kadang ada yang seperti itu. Saya pernah mengalami seperti itu. Jadi tahu-tahu kayak orang masuk angin, tahu-tahu begitu. Wes. Kalau dulu kan langsung begitu. Sekarang apa tahu? Biasanya latifah saya agak bergoyang, bergerak kalau di samping wakil talqin. Kalau dulu yang Odi beda lagi. Soalnya kalau Kang Odi pengennya ini aja, hipnotis aja begitu. Dekat Kiai Khalil Banten, tak tahu. Oh, sudah. Boleh. Berarti masih ada garansi. Tapi jangan sampai latifah ini dianggap sebagai sebuah makom ya. Makom Anda udah sampai mana? Nggak ada. Cuman abah doang, guru doang yang berhak untuk menilai itu. Ya. Kita lanjut pada bagian berikut. Apa yang disebut dengan sultan zikir? Bila zikir telah memberi dampak pada semua tubuhnya, baik dengan bencana lembut atau dengan mengalirnya zikir ke seluruh tubuh fisiknya, maka tubuh akan seperti hati yang bergerak oleh zikir dari bagian paling bawah sampai bagian paling atas. Zikir yang memiliki dampak seperti ini disebut sultan zikir atau rajanya zikir. Allah berfirman, dan sungguh mengingat Allah itu lebih besar keutamaan dan pengaruhnya dalam membersihkan hati dari ibadah-ibadah lain. Quran surat Al-Ankabut surat 29 ayat 45 dan dibahas di Jami'ul Usul Al-Auliya halaman 25. Fadilah zikir hobi, dan zikirkanlah Tuhanmu dalam jiwamu dengan merendahkan diri dan merasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Quran surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 205. Sabda Rasul, Allah tidak mencurahkan sesuatu di dalam dadaku kecuali aku curahkan juga sesuatu itu atau kofi pada Abu Bakar. Tafsir Hakim surat pasal 5 ayat 185, halaman 185. Tafsir Al-Nisaburi pasal 4 halaman 149 dan Jami'ul Usul Al-Auliya halaman 141. Sabda Rasul, sesungguhnya Allah tidak melihat rupamu, tidak pula amal lahirmu, tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat batinmu. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.